Saya Alit Kesuma dari Denpasar, Bali. Saya ke tempat camp holistik Samasta Bu Sinta ini. Tujuan awal utama saya adalah untuk melengkapi perjalanan spiritual saya selama ini. Kalau tentang masalah penyakit, itu memang ada, tetapi bukan fokus saya pada awalnya. Sakit yang ada di tubuh saya saat ini itu saraf kejepit, itu sudah saya alami dari tahun 90. Dan juga salah satu ketertarikan juga karena Ibu Sinta mengalami hal yang sama. Dan saya pun sudah divonis juga pada saat itu oleh 2 ahli dokter saraf untuk dilakukan operasi. Nah, saya akhirnya mengambil keputusan tidak sama sekali karena saya mencari informasi juga di luar, di teman-teman. Ada yang saya saksikan sendiri. Mereka sudah melakukan penanganan operasi. Nah, jadi saya banyak menemui orang-orang yang sudah melakukan kegiatan operasi di Singapura, di Jerman. Pulangnya bukan malah sehat, tetapi malah tambah parah. Bahkan ada yang saya saksikan sendiri, itu lumpuh total antara bagian tubuh bawah dengan bagian tubuh atasnya sudah tidak nyambung lagi. Dia hidup sehari-hari dengan perangkat lain. Itu singkat secara fisik. Nah, balik lagi saya lebih tertarik kepada perjalanan spiritual. Begitu, Mas. Setelah saya berjalan mengikuti camp di sini, sesuai dengan tagline-nya holistik, jadi tidak hanya masalah fisik, mental, spiritual juga diadakan atau diajarkan di sini. Nah, mengenai pelayanan, tata cara, dan obat herbal yang diberikan di sini itu sangat membantu sekali, terutama perkembangan tubuh fisik. Jadi kita di samping itu juga yang membuat saya sangat tertarik setelah datang ke tempat ini, bukan hanya programnya yang holistik, tapi tempatnya pun ini benar-benar sudah dipersiapkan oleh semesta. Sangat relate sekali antara orang sakit atau penyembuhan mental dan spiritual. Karena di sebelah bangunan camp ini itu mengalir sungai alam di mana airnya sangat jernih dan mengandung kandungan belerang, yang mana itu adalah terapi yang luar biasa sekali. Bahkan di luar negeri sekarang atau sains, kandungan belerang itu bisa meningkatkan peredaran darah, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu luar biasa bagi saya. Nah, tentu didukung juga oleh udara yang sangat segar di daerah Ciater ini. Sangat komplit. Jadi holistik itu bukan hanya di tagline, tapi benar-benar di real secara nyata. Begitu, Mas. Iya, sangat bisa dipahami. Karena kalau kita bicara holistik di sini sudah tidak tergantung pada kepercayaan, ya, agama dan segala macam. Karena di sini diajarkan bagaimana kita belajar tentang keberadaan diri kita adalah bukan tubuh fisik ini, melainkan ada aspek energi yang itu adalah satu kesatuan dengan semesta jagat raya yang tak terbatas ini. Nah, mengenai gurunya, Bu Sinta sendiri,
Ini titik pentingnya bagi saya. Jadi kalau dari sisi kelengkapan materi atau kebagusan materi itu sebenarnya kita bisa cari di mana saja, apalagi di era keterbukaan seperti sekarang ini. Tapi kalau dalam perjalanan spiritual yang saya pahami, seorang guru ini menjadi titik sentral. Ya. Nah, kebetulan Bu Sinta ini adalah seorang pengembara juga, seorang praktisioner langsung, bukan hanya di tataran teori. Beliau mengaplikasikan itu dalam kehidupan nyata, dalam segala aspek, baik sosial. Kebetulan beliau juga ada background di medical, jadi knowledge tentang pengetahuan tubuh, mental, sama spirit ini serasa sudah lengkap. Jadi ada otoritas yang memang certified, memang dibawakan oleh Ibu Sinta. Begitu, Mas. Terasa sekali ya, karena seperti yang tadi saya ungkapkan di sini, kita di sini dibuatkan program mulai dari bangun tidur jam 5 sampai kita akan tidur kembali jam 9-10 malam. Itu sudah ditata, dibuatkan program. Sangat bagus sekali. Jadi mulai dari ada konsumsi detox untuk pencernaan, kemudian obat herbal dikhususkan bagi masalah-masalah penyakit yang lain di antara peserta yang lain atau pengikut camp di sini. Itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi dengan suasana yang sangat mendukung, kemudian ada aliran sungai yang begitu besar, airnya sangat jernih dan menyembuhkan bagi saya. Jadi sehingga terasa sekali sakit yang bertahun-tahun kita derita ini, jadi dalam waktu 6 hari itu terasa hilang lenyap aja di sini gitu. Kalau dari perjalanan spiritual, saya merasakan ada keterkoneksian. Bu Sinta sebagai praktisioner di bidang spiritual, itu langsung bisa memberikan kesadaran baru yang dalam sehari-hari kita mungkin karena disibukkan oleh pekerjaan, bisnis, segala macam, itu kesadaran kita perlahan-lahan mulai agak menurun tentang spiritual. Nah, di sini kita didampingi setiap hari oleh Ibu Sinta dengan program-program pendekatan kembali, mendekatkan diri lagi kepada siapa jati diri kita, dari mana kita berasal, mau kemana kita di dunia ini. Itu sangat relate sekali dan sangat berimpact atau terasa walaupun dalam waktu yang singkat. Gitu, Mas. Baik. Pesan cinta pertama tentang fisik, itu pesan cintanya adalah untuk saya pribadi. Saya seolah diberikan penjelasan oleh semesta bahwa walaupun kamu membawa penyakit ini puluhan tahun, menurut kamu tetap masih bersyukur dengan yang lainnya. Orang lain masih lebih berat lagi penderitaannya, bebannya. Nah, dari sana saya mengambil pemahaman bahwa apapun kondisinya, dimanapun kita berada, saat apapun, kita tetap harus bersyukur. Itu pesan cintanya yang selama ini mungkin kita lakukan dengan mengeluh, dengan komplain, ketidaksesuaian dengan ekspektasi, harapan. Itu hanya akan membawa atau membuat penyakit-penyakit baru di mental kita.
Itu pesan yang sangat jelas. Di bidang spiritual, lebih jelas lagi. Karena setelah kita di sini, ada dari peserta-peserta lain, dari berbagai daerah, yang mana itu pertama kali pesannya sangat jelas. Itu tanpa terencana, tanpa kita pernah tahu sebelumnya, tiba-tiba kita dijodohkan di tempat ini. Dalam arti kita ketemu satu sama lain dengan orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau itu bukan pekerjaan semesta, lalu siapa? Nah, Bu Sinta sebagai penyelenggara itu hanyalah sebagai pemantik, sebagai sarana penyambung ketidak koneksian kita. Nah, setelah berjalan di sini beberapa hari ini, sangat banyak sekali pesan cinta, pesan semesta untuk khususnya diri saya. Bahkan kemarin menjelang hari terakhir di camp ini, saya merasakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa sekali. Coba secara logika, akal sehat, secara pikiran, fisik, ada teman kami di sini dari Jakarta, itu sudah tubuhnya luluh lantak, operasi tulang punggung, operasi pecah usus sudah 2 kali, operasi buah sakar, operasi macam-macam. Tubuhnya penuh luka, di bedah belakang depan. Tapi kemarin saya bertiga, teman kami ini dengan guru Bu Sinta, teman kami ini dengan berjalan pun tidak mampu. Kakinya bengkak. Tapi beliau karena terbuka hatinya menerima pesan langsung dari Tuhan, dari semesta. Mohon maaf karena belief system saya pribadi, apapun yang disebut teman-teman di sini itu bagi saya sama saja. Yang saya pahami itu adalah kecerdasan alam semesta yang mereplikasi dalam bentuk segala rupa, segala nama, apapun itu. Saya bisa menerimanya. Nah, jadi teman kami ini dalam kondisi separah itu, dengan tetap dapat kesadaran alam semesta, beliau dapat menerima pesan dari semesta secara langsung untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ini yang secara logika impossible bagi saya. Ketika kalau misalkan orang dengan beban, dengan penderitaan, umumnya mereka hanya fokus kepada dirinya dia sendiri. Kenapa saya begini? Tolong Tuhan sembuhkan saya, tolong semesta. Tapi dia lupa bahwa di luar sana ada kesadaran lain yang mungkin lebih berat dari dia. Nah, itu saya alami sendiri kemarin. Itu ada pesan semesta untuk sang guru. Apa yang terjadi? Teman saya ini, kebetulan beliau dari Jakarta, menyuruh saya, karena dia dapat pendengaran langsung. Selama 3 hari dapat pendengaran secara jelas. Sampai kalau misalkan pesan itu tidak disampaikan, jantungnya tuh berdegup lebih keras lagi. Pak Alit, tolong sampaikan ini. Pak Alit, tolong sampaikan ini. Saya dapat pesan. Amazing sekali bagi saya. Jadi di tubuh kesadaran fisik yang begitu menderita, masih bisa menyampaikan pesan semesta untuk orang lain. Nah, inilah pesan semesta untuk diri saya pribadi dalam hal perjalanan spiritual. Itu baru salah satu saja, salah satu sudut waktu di antara 6 hari waktu berjalan di sini. Tentu sangat banyak lagi kejadian-kejadian kecil, hal-hal kecil yang membuat impact sangat besar sekali untuk pencerahan, untuk kesadaran bahwa di dalam tubuh ini, dalam kesadaran ini, itu kita satu kesatuan tak terpisahkan dengan kesadaran kecerdasan semesta yang maha tak terbatas ini.
Begitu, Mas. Nah, ini untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang di luar sana yang sedang mengalami saat ini, apapun itu yang kita bisa labelkan atau labeli atau kita beri nama dengan penyakit, kekhawatiran, karena ini memang kendala atau penyakit di zaman modern sekarang ini. Dari sekian perkembangan teknologi menyebabkan manusia akan sangat cepat sekali terbawa perasaan sehingga menyebabkan sakit mental. Jadi kecemasan, ketergantungan, kekhawatiran ini meliputi siapa saja, termasuk kesadaran fisik saya juga begitu. Itu tidak bisa dihindari. Nah, pesan saya buat kawan-kawan, buat sahabat-sahabat yang sedang menjalani sekarang kehidupan dimanapun berada, ada satu tips atau saran untuk saya. Lakukanlah perjalanan spiritual, mengenali jati diri, mengenali siapa kita, yang menghidupkan kita, yang menghidupi kita, yang memberikan kita daya hidup, kekuatan energi. Fokus ke tujuan itu atau ke cara itu, maka simptom-simptom yang lain, kekhawatiran, anxiety, kecemasan akan hari depan, itu akan dengan sendirinya kesadaran dan kecerdasan semesta inilah yang nanti akan menyelesaikan. Karena kita terlalu kecil untuk menanggung semua atau untuk memikirkan semua tentang besok kita harus ngapain, kekhawatiran tentang keluarga, tentang diri, tentang kelompok, tentang kehidupan yang lain. Kita tidak kuasa, siapapun kita tidak kuasa. Maka fokuslah kepada perjalanan pengenalan jati diri. Hal itu adalah yang fundamental yang kalian atau teman-teman akan bawa selamanya. Tidak seperti tubuh fisik ini. Maka kesadaran-kesadaran, perasaan-perasaan kesedihan itu akan terselesaikan, tertuntaskan bersamaan dengan perjalanan waktu teman-teman, sahabat-sahabat untuk singgah di kehidupan dunia ini. Begitu.